akan Miswita bahas hari ini adalah Najwa Shihab. Siapa ya Najwa Shihab itu? Nama Najwa Shihab sudah sangat dikenal oleh seluruh pemirsa televisi Indonesia. Najwa Shihab atau yang sering kali dipanggil Nana adalah putri kedua Quraisy Shihab. Beliau adalah mantan Menteri Agama yang juga salah satu ulama terkemuka di Indonesia. Awal karir Najwa Shihab dimulai setelah ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kemudian bekerja sebagai salah satu pembawa berita di Metro TV. Hingga kemudian Najwa memiliki sebuah program yang melambungkan namanya. Program tersebut bernama Mata Najwa. Melalui program inilah Najwa Shihab menjadi host berita terbaik. Saya ingin tahu fee Anda berapa ya Pak? Saya kalau keluar negeri sekali pergi itu minimum saya spend 3M, 5M. Puisi untuk cebongers. Siapa itu? Cebongers itu. Siapa? Masa sih tidak Nanti bisa kita melihat rumuskan dulu lah. berapa banyak teman yang hilang selama pilkada kemarin? We lost count. Gini. Saking banyaknya teman yang hilang. Halo Mata Najwa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tahun demi tahun telah kita lalui. Indonesia niscaya akan terus diuji oleh dinamika global yang tak menentu, oleh kontestasi lokal yang bisa amat seru. Polarisasi yang memecah belah tak layak diteruskan, kesumat dan syahwat politik jangan diutamakan. Mengingatkan para elit untuk fokus mengurusi warga dan bukan terjebak bermain politik sara. Tugas kita semua untuk menjaga Indonesia. Karena itulah Mata Najwa kembali ke layar kaca. Menyimak deru ombak optimisme seluruh warga, menangkap suara beraneka segenap anak bangsa. Inilah Mata Najwa, Indonesia, rumah kita. Najwa dikenal sebagai presenter yang sangat cerdas. Ia mengubah jurnalisme menjadi dunia digital. Menurut Najwa, cara manusia mendapat informasi sudah berubah dari manusia bangun tidur sampai ia tidur lagi, yang dipegang adalah HP. Cara kita mengkonsumsi media, seperti yang tadi diceritakan oleh Arden, itu cara kita mengkonsumsi media sudah sangat berubah. Dulu itu nonton TV
sesuatu yang secara khusyuk dilakukan bersama-sama. Jam 9 malam, duduk di depan televisi, nonton Dunia Dalam Berita, kalau yang tahun 80-an. Ya nggak sih? Sampai 10 tahun belakangan saya rasa televisi masih menjadi salah satu medium paling penting. Sebetulnya hasil survei terakhir pun bahkan 3 tahun atau 2 tahun yang lalu masih bilang 90% penduduk Indonesia di atas usia 10 tahun mendapatkan informasi dan mengambil keputusan-keputusan penting lewat tayangan yang mereka simak di televisi. Jadi walaupun digital bergeliat sedemikian besar, walaupun dedek-dedek sebagian besar mendapatkan informasinya lewat tangan atau lewat handphone, tetap saja di Indonesia sampai sekarang televisi itu masih jadi medium utama. Teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Menurut Najwa, literasi masa depan akan berpindah menjadi literasi digital. Akses internet melalui smartphone membuat informasi lebih mudah diperoleh. Pertama mungkin kita harus memahami arti literasi, bukan hanya orang terkadang menyempitkan hanya sekedar membaca atau kemampuan menulis, sementara kan literasi itu kan kemampuan menyerap informasi dan mengolah itu sehingga berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar jago mengeja atau bisa membaca, tapi kemampuan yang lebih dari itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana generasi muda, saya optimis sih karena kesempatannya terbuka luas. Sekarang teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi di sisi lain teknologi juga membuat kita terkadang terlena. Dan kendalanya dengan teknologi informasi yang begitu luas sekarang, bagaimana kemampuan kita memilih dan memilah informasi, membedakan mana informasi yang berguna, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang dusta. Jadi menurut saya generasi muda sekarang tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, karena mungkin saja belum betul-betul tamat kemampuannya untuk literasi baca tulis, sekarang harus lagi menghadapi tantangan literasi digital. Tapi saya selalu percaya di setiap tantangan juga pasti ada peluang, bagaimana sekarang kita memanfaatkan peluang yang ada untuk menyelesaikan berbagai tantangan itu. Aktivis atau pegiat literasi itu biasanya selalu bilang sebetulnya bukan minat bacanya yang kurang, tapi akses terhadap bahan bacaannya yang terbatas. Mungkin saja di satu sisi benar, tapi di sisi lain kita harus mengakui sekarang makin lama makin susah membuat orang mau tertarik kembali membaca buku karena begitu banyak alasan. Salah satunya karena gadget yang setiap saat rasanya tidak pernah lepas dari genggaman tangan kita. Saat pandemi corona mulai muncul, Najwa Shihab juga menjadi salah satu tokoh yang mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah. Najwa mengajak kita untuk mencegah penyebaran virus corona. Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah saja. Di tengah situasi seperti ini, penting untuk kita saling menguatkan, juga saling menghibur. Jadi saya meminta teman-teman saya untuk buat ini, khusus untuk kalian yang tidak punya pilihan di rumah aja, yang berjuang di luar untuk menjaga rumah kita semua. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. memang semua ini Milik kita. hanya alam-alam, bagai rumah kita, Tanpa anyelir, tanpa melatih. hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua